Make sense gak sih kalau misalnya kayak gitu, cara survival orang tuh beda-beda gitu? Iya, karena survival itu instinktif ya. Tiap orang punya insting itu dan pastinya caranya beda-beda. Nah, itu nggak terjadi hanya di penjara pastinya, ya kan ya. Di kehidupan sehari-hari. Dan laki-laki itu kan seringkali kayak kita tumbuh dalam situasi yang dan culture yang udah laki jangan banyak nangis nih, jangan banyak terlalu ekspresif gitu ya. Dan emosinya itu jadi nggak kelihatan. Repress ya. Betul. Hai semua, selamat datang di Talk More Podcast. Kita kan sering ya membahas tentang mental health, parenting, ataupun dinamika relasi, dinamika hubungan antar manusia. Tapi ternyata kalau kita ngomongin tentang manusia dan emosinya, itu sering banget kita temui dalam film. Sering nggak sih kita kalau nonton tuh kayaknya relate banget sama ceritanya. Ih, aku juga ngerasa kayak gini nih. Nah, sekarang aku juga sudah bareng dengan dua temanku dari film Ghost in Shell. Ada Kak Morgan Ooi dan Kak Dimas Nunu. Dana. Udah beda ya. Dan Kak Dimas Dana. Apa kabar nih? Baik. Lagi sibuk ya? Dengan hebohnya film yang terakhir lumayan viral loh. Dan kayak itu sampai kemana-mana karena kayak setiap hari itu pasti ada teaser-teasernya. Jokes bapak-bapak. Betul, jokes bapak-bapak. Iya, ada jokes bapak-bapak. Itu andalan kami. Itu emang andalan ya. Ini boleh diceritain sedikit nggak sih Ghost in Shell ini, Ghost in the Shell ya. Ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Ini film laki banget soalnya. Isinya laki semua. Isinya laki semua benar. 99%. Kak Morgan sama Kak Danang tuh berperan sebagai siapa? Terus kira-kira secara umum tuh ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang napi-napi yang harus survive. Iya. Udah ada nomornya soalnya. Iya, udah ada nomornya nih, nomor-nomor. Ceritanya tentang sekelompok orang yang memang lagi di penjara, narapidana, tim geng narapidana ini harus survive di dalam karena ada kejadian-kejadian supranatural. Jadi nggak bisa kabur. Kalau di rumah kan bisa kabur, di mana bisa kabur. Kalau di penjara nggak bisa kabur, mentok kemana-mana. Gitu. Jadi kayak terjebak ya. Terjebak, ya. Bagus. Terjebak. Biasanya tuh kalau di napi laki itu ya, itu kan syarat dengan apa ya? Kekerasan. Betul, kekerasan, emosi, semacam itu. Berarti ini kurang lebih memang menggambarkan itu ya, yang terjadi di dalamnya ya. Kurang ditambah dengan unsur-unsur supranatural tadi. Iya. Jadi ini lebih ke horor kah, komedi kah, Horor drama? komedi. Horor komedi dan juga ada actionnya. Jadi sebenarnya multi genre, tapi ditekankannya itu ya horor, komedi satir, mungkin juga komedinya witty juga ya. Jadi seputar gimana orang-orang yang nggak punya pilihan dan harus menghadapi itu, mengesampingkan ego. Nah itu dia. Kadang namanya kita dalam situasi yang terkungkung ya, terus banyak tekanan. Nah kekerasan itu atau luapan dan ledakan emosi itu seringkali jadi ekspresi yang paling sering kita lihat di sana ya. Cara cepat buat survive kayaknya. Betul. Oke. Nah, kalau udah seperti itu tuh berarti ada kemungkinan memang di setiap karakter yang ada di film itu akan punya cara ekspresinya sendiri-sendiri, punya cara survive-nya sendiri sih. Tadi kan Oke. seperti yang ditanya kan kita memerankan siapa, kami memerankan siapa. Ya udah saya adalah sekalian ya. Saya memerankan Bimo. Sini Bimo ini masuk penjara karena membela orang yang dia sayang. Jadi sebenarnya bukan karena dia memang harus masuk penjara atau melakukan suatu kejahatan gitu, tapi karena memang waktu dan tempat yang tidak pas buat dia, akhirnya dia memutuskan untuk membela orang yang dia sayang, yaitu ibunya. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Nah di penjara juga Bimo ini termasuk yang cukup pragmatis ya karakternya. Pas saya baca, pas ngobrol sama abang juga. Jadi dia tuh gimana caranya tuh, ya namanya kita
napi baru yang masuk, kita tuh harus tahu kan baca situasi. Nah, Bimo tuh lumayan pintar gitu karena upbringing-nya dia dari kecil udah hidup dalam dunia kekerasan. Gitu. Jadi dia tahu cara menempatkan diri dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan geng yang lebih kuat. Karena itu cara buat bertahan buat bertahan. Dan itu dia pelajari dari kecil mungkin. Gue kalau nggak masuk sama yang paling dominan nggak bisa bertahan. Iya, nggak bisa bertahan. Tapi dia juga punya satu sisi, dia juga punya misi gitu. Punya nilai lah. Iya, punya nilai, punya value. Kalau misalnya dia masuk ke geng yang lebih kuat di sana, dia juga bisa istilahnya mempengaruhi yang geng-geng yang kuat ini supaya ayolah, nggak usah dengan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah gitu. Dia punya misi tersendiri juga ya. Kalau menarik nih. Bimo termasuk karakter yang brain and brawl-nya jalan sih. Jadi gagah sekali dia di situ. Morgan ini kan sweet, terlihat santai, pas jadi Bimo mesti nonton Bimo. Yang lain ya. Jadi ada satu adegan kami ada satu adegan yang Bimo muncul, semua ada ensemble karakter yang menanggapi kemunculan Bimo itu melakukan satu gerakan yang sama. Ada itu nanti kita mesti nonton. Ada di film dan itu kayak kami ini sebagai pemeran nggak ya badan kami bergerak aja dari atas tawarannya si Bimo itu, auranya segede gitu. Jadi kami bisa merespon dengan reaksi yang segitunya gitu. Dan mesti lihat Morgan jadi Bimo sih. Dan mesti lihat Danang juga. Termasuk karakter yang diperankan sama Kak Danang dong berarti. Iya. Apanya? Maksudnya yang tadi yang memunculkan gerakan tertentu ketika menyambut Bimo nih. Kalau Bimo kan secara fisik. Tapi kalau tantangan yang menurut gua Danang chef kiss banget ada dia harus monolog. Kalau Kak Danang berarti itu susah. Jadi siapa nih? Nama karakterku tuh Irfan Hamdani. Irfan Hamdani ini punya luka banyak lah. Kurang lebih dia sama Bimo, seandainya dia punya kekuatan dan ketelitiannya Bimo, mungkin dia akan jadi tangan kanannya Bimo. Tapi karena dia memilih cara survive-nya Bimo kan adalah dengan pragmatis. Cara survive-nya Irfan adalah dengan menghilang. Lebih baik aku tidak ada. Aku tidak ada berarti aku tidak diincar, udah gitu doang. Karena dia masuk karena dia masuk ke dalam situ karena dia tersorot. Jadi yang satu karena ada apa ya, latar belakang membela atau mendukung orang yang disayang. Terus yang satu karena kelihatan nih kebetulan gitu. Karena tersorot gitu ya. Tersorot sama itu ya yang lebih besar daripada pekerjaannya. Jadi kan misalnya ada klinik Fillmore yang besar, terus ada klinik kecil kan. Nah, klinik kecilnya itu Irfan, kliniknya yang besar melihat yang kecil itu, akhirnya dia masuk penjara. Bisa nih ditumbalin gitu. Sebenarnya nggak ditumbalin, justru karena Irfan juga punya nilai. Ya, jadi banyak orang yang sebenarnya masuk situ nggak pure jahat, cuma kondisinya aja. Dan emang value-nya nggak sesuai sama sistem, akhirnya sistemnya membuat mereka masuk, lalu di dalam penjara juga akhirnya ada sebuah sistem yang sebenarnya mau nggak mau membuat mereka menjadi seperti itu. Jadi setelah di luar punya latar belakang masing-masing gitu ya, maksudnya karakter yang ada di film ini di luar kan punya latar belakang masing-masing, punya cerita masing-masing. Begitu ngumpul di dalam sel, dalam penjara ini, mereka dapat perlakuan yang kurang lebih situasinya mirip-mirip ya, setiap orang di dalam situ karena tekanannya sama, berurusan dengan orang-orang yang sama, itu pasti mulai kelihatan nih kerasnya kehidupan ya, konflik, tekanan-tekanan yang yang sifatnya tuh benar-benar push to the limit banget. Dan dalam situasi seperti itu kayaknya common ya, orang bertahan dengan cara agresif ya. Dan cara masing-masing. Tapi itu emang make sense gak sih? Yes. Bu dokter ya kalau itu psikolog. Bu psikolog. Ya. Make sense gak sih kalau misalnya kayak gitu, cara survival orang tuh beda-beda gitu. Iya, karena survival itu instinktif ya. Tiap orang punya insting itu dan pastinya caranya beda-beda. Nah,
itu nggak terjadi hanya di penjara pastinya, ya kan ya, di kehidupan sehari-hari, apalagi nih waktu aku lihat trailernya, lihat review dan lain-lain, ini pemeran laki semua nih gitu ya, dan laki-laki itu kan seringkali kayak kita tumbuh dalam situasi yang dan culture yang udah laki jangan banyak nangis deh, jangan banyak terlalu ekspresif gitu ya, dan emosinya itu jadi nggak kelihatan. Repress ya. Betul, saking di repressnya, terus sewaktu-waktu tuh mungkin meledak ya, dan namanya meledak itu seringnya tidak nyaman rasanya ya. Kadang-kadang ada yang muncul dalam bentuk kemarahan, mungkin kesedihan yang selama ini nggak diajarin cara mengungkapkannya gimana. Nah, di film ini ada nggak sih situasi-situasi di mana memang karakter-karakter yang dibentuk di film ini tuh semuanya jadi gampang marah gitu, atau semuanya jadi gampang untuk menunjukkan rasa marah dibandingkan untuk mengungkapkan bahwa aduh aku tertekan deh, aduh aku sedih deh. Iya emang seperti yang seperti itu ya. Karena ya truth to be told kita tinggal di situasi atau di zaman yang sangat apa ya, kurang lebih masculinity-nya tuh masih tinggi banget kan gitu. Jadi ya seperti yang tadi Ibu bilang gitu, yang kayak kalau cowok tuh laki tuh nggak boleh nangis, nggak boleh ini ya, harus marah, harus menyelesaikan solusi itu dengan kekerasan, gitu. Dengan lawan gitu. Dan ini yang surprisingly sangat menarik pas baca skrip ini ya. Baca skrip, Abang tuh benar-benar jenius. Abang Joko benar-benar jenius yang dia bisa meng-create. Kita nih film ensemble nih, ada sekitar 18-19 orang. Dengan karakter berbeda-beda diamprokin tuh satu. Dan menurut gue sih seperti yang Ibu bilang tadi, kayak kita itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, even bernegara. Ini adalah metafora, Ghost in the Shell ini adalah metafora sebenarnya negara kita yang kadang kita menjalankan, mengikuti sistem yang autopilot yang kita belum jelas ya arahnya kemana gitu. Betul. Makanya kita harus survive. Iya. Mau nggak mau. Kayak Dan banyak hantu-hantu juga kan sebenarnya yang tiba-tiba, hantu ini kan sebenarnya kan menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya. Hantu itu kan ya mungkin ada entitasnya ya, tapi sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa dimaterialisasikan, yang ada di sini aja itu kan bisa jadi hantu kan, jadi menghantui makanya. Menghantui kan. ya. Nah itu benar kata Morgan, emang ini juga bentuk kecil, bentuk surat cinta kali ya dari kami semua, terutama dari Bang Joko untuk apa yang kami rasakan dan yang mungkin kita rasakan gitu. Dan kalau dibilang apa yang membuat karakter-karakter ini semua 19 orang plus ekstras yang luar biasa, puluhan orang itu menjadi mudah marah di kondisi itu, selain Bang Joko mendirect, selain direction dari Bang Joko yang sangat clear tentang situasi, tentang suasana, tapi ya bayangin aja, di skrip kami baca, ini kami bingung. Orang bingung ngapain sih? Iya kan? Orang bingung pasti kan, udah gitu kan? Iya dong. Keluar deh ya. Hopeless. Benar. Hopeless. Jadi semuanya itu bergerak meraba-raba gitu. Nggak ada yang oke, ini harus gimana? Ini harus semuanya berusaha bergerak mencari solusi sampai akhirnya ya udah solusi paling gampang nanti dikeluarkan sama salah satu dari karakternya. Ya udah itu yang dilakuin tanpa kesadaran. Mereka melakukan itu semua demi survive. Gitu. Ini berarti emang benar-benar kayak di push banget, dan itu pasti berasa banget di masing-masing pemerannya ya. Gimana sih sensasinya ya bertahan di lingkungan keras seperti penjara dengan identitas yang sama masing-masing itu kan pakai baju seragam kuning ini gitu ya, ada nomornya, terus semua juga menjalani rutinitas yang hampir-hampir sama gitu ya, dan ketika memerankan karakter itu pastinya ini jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari, walaupun benar tadi kata Kak Danang dan Kak Morgan, ini tuh metafora sebenarnya. Tapi memainkan karakter yang harus sebegitunya bertahan di penjara tuh rasanya gimana? Rasanya
Awalnya mungkin deg-degan ya. Awalnya mungkin deg-degan karena karena itu tadi ini eksplorasi baru lagi dari Abang Joko gitu, dan kami merasa terhormat bisa terlibat di dalamnya. Untuk proses syuting juga kami pasti percaya sama treatmentnya Abang, tapi jujur awalnya yang sangat menegangkan dan sangat kayak gimana ya, pressure kali ya gitu, apa segala macam. Karena kami di treat dengan sangat baik, respectfully, sehingga kami kalau sampai jelek keterlaluan nih. Itu dulu dan pertama tuh. Dan ternyata pada saat syuting pengambilan gambar sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat sehat. Gitu ya. Iya. Kami bahkan Kak Aming itu bilang, ya udahan liburannya. Jadi ini syuting liburan ya? Karena kami berangkat jam 6, tank tidak ada yang terlambat. Cast and crew tidak ada yang terlambat. Jam 6 berangkat sampai sana, make up segala macam, pulang jam 2. Pulang jam 4. Ada yang pulang jam 12. Kami pulang paling malam jam 11 malam. Itu mulainya 7:30 malam. Iya. Sangat sehat. Sangat sehat. Dan sehat sekali. Bebannya ada lagi tuh kayak. Ada banget. Bebannya tuh akhirnya pada saat syuting bebannya bukan gimana cara kita mendeliver karakter, karena kita udah kayak udah di luar kepala semuanya, kayak kita berkesinambungan, semuanya bersinergi dengan baik jadi satu secara kolektif. Tapi bebannya malah habis syuting kita mau makan di mana? Itu beban tuh. Habis syuting mau ngopi di mana? Kan udah malam juga ya. Ada lagi kita sempat padel gitu. Ada nonton film, kami 2 kali nonton film. Kayak. Itu lumayan intens ya. Jadi kayak ya memang ini udah diatur sedemikian rupa sama konduktornya. Tapi hebat sih mungkin ya, ini yang gue pikir mungkin Abang tahu skrip ini, film ini akan jadi satu yang lumayan yang pasti menghibur gitu. Tapi dengan muatan-muatan skripnya, Abang mungkin men-treatment kita saat syuting jadi happy, menyenangkan, jadi nggak berasa gitu. Benar. Pinter banget ya. Iya. Jadi sejenius. Jadi kayak contohnya Morgan, ada satu adegan Morgan tuh berat sekali satu hari itu. Gitu. Jadi ya tapi karena ensemble timnya, ensemble pemainnya, semuanya itu saling mendukung satu sama lain, jadinya memang susah. Karakternya secara mental tuh susah semua sebenarnya. Tapi ya itu kita keluar masuknya gampang. Karena ya itu ekosistemnya jalan banget sih, jalan banget. Even Morgan aja ada satu adegan yang dia nggak perlu, dia bersemangat sekali tidak pakai body double ya. Dia nggak pakai body double. Jadi dan biasanya kayak mungkin ada ini juga ya, maksudnya ada kekhawatiran apa, tapi begitu karena kami saling support dan percaya sama Morgan putuskan itu, ya semua percaya. Jalan aja gitu ya. Adegannya nonton deh. Ada satu itu adegan. Itu harus banget sih ya. Tapi itu tadi benar yang Danang bilang, mungkin ya itu ekosistem yang di-create sama Abang tuh benar-benar supportif. Kami tuh supportif buat semuanya, nggak cuma cast ya, tapi cuma teman-teman extras, kru, semua. Jadi tuh kita jalaninnya tuh kayak benar-benar ya kayak lagi trip. Vacation trip gitu. Liburan ini ya, apa sih istilahnya tuh yang jalan-jalan bareng gitu ya. Wisata ya. Wisata. Dan ini Abang juga, ini mungkin nanti Danang bisa jelasin, Abang juga kenapa kami akhirnya bukan bergantung sama lain ya, tapi kayak mensupport satu sama lain, karena waktu syuting tuh sinema teater ya. Iya. Jadi walaupun shotnya ke Danang and the gang, tapi yang di sini tuh hadir. Aku sama geng aku juga hadir gitu. Gue sama geng gue juga hadir. Itu yang bikin feel-nya itu berasa di semua kali ya. Jadi nggak cuman yang lagi kebagian kamera aja nih gitu ya. Dan banyak ini long take. Jadi banyak yang sekali jalan. Berapa adegan langsung jalan sama. Jadi bener kayak teater, bener kata Morgan tadi. Jadi kalau ngulang-ngulang bareng gitu ya. Nah, masalahnya kebanyakan one take. Iya. Keren ya. Itu makanya itu kebanyakan one take. Mungkin retake terbanyak mungkin yang aku tahu ya, aku ada retake terbanyak karena waktu itu ada satu adegan yang aku harus bukan monolog justru yang mengcopy
Oh yeah, that was brilliant. That was brilliant. Itu Very good job. ada yang mengcopy, tapi ya itu tapi di kondisi itu aku bersama Andy dan juga kakak yoga itu ya mereka tetap support, mereka ada di situ karena Bang Joko juga selalu ngomong di hati, aku tahu itu susah, kamu bisa, ayo kamu, mungkin aku retake terbayang tuh mungkin ada 10 kali itu banyak sekali dan tapi itu susah sih. Aku merasa akhirnya bebannya tuh nggak kan misalnya, aduh gara-gara gue nih syuting lama. Ternyata nggak ada feeling kayak gitu ya? Awalnya ada, tapi melihat semuanya semangat kayak oke, push gitu. Soalnya mungkin konsepnya emang no one's left behind ya, jadi semua tuh akan secara otomatis saling mendukung ya. Itu ke bawah nggak sih sampai keluar set? Maksudnya saling supportnya itu pasti ke bawah banget ya? Kalau buatku ini adalah grup produksi yang paling aktif. Chat ya? Grup chat. Soalnya isinya bapak-bapak semua. Jokes bapak-bapak. Yang muda Morgan sama Andy, sama Mas Kiki Naren itu paling muda ya. Enggak lah. Ya itu ya udah kami benar-benar kayak aktif banget dan Mike Lucock waktu itu ngomong juga ke Kak Mike, dia bilang you know what, this is like a brotherhood, not like not just teamwork ya. Not just working group gitu ya. Terus dia bilang kayak this is like a brotherhood, dan emang ya begitu. Emang kayak, udah di luar itu ketika kami ngopi sampai kafenya tutup. Sampai kafe itu nggak mau pulang semuanya. Itu 15 hari begitu terus. Oh, jadi itu 15 hari. Sebenarnya kan syutingnya tuh 21 hari. 21 hari, 11 hari efektif kalau nggak salah ya Morgan. 11,5 hari efektif. Nah, itu 15 hari itu tuh adegannya. Oke, dia pulang, saya udah ngilang semua. Ntar jam 9 entah kenapa kita semua otomatis badannya ke atas. Makan tongseng. Kerjanya gitu, makan, fitness, liburan. Jadi anggaplah itu semacam brotherhood. Jadi kayak bootcamp ya. Iya, bootcamp. Itu dari tadi tuh. Iya, bootcamp ya. Nah, pastinya banyak dong yang banyak insight atau hal-hal yang dipelajari dari 15 hari yang intens ini. Bisa diceritain nggak sih? Apa sih yang dipelajari tentang psikologi manusia nih ya, dari secara karakter kami. Dari karakter, dari pengalamannya. Coba mungkin Kak Morgan bisa share nih. Oke, udah disebut namanya. Karena gue dari tadi kayak udah udah mulai noleh yang sebelahnya. Udah dibaca. Morgan ngasih dulu nih. Gue tembak aja. Ya mungkin kalau misalnya dari segi film, mungkin dari segi cerita tadi kan, maksudnya gimana kita harus berjuang untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, apapun itu ya, aspek kekeluargaan, bermasyarakat ataupun bernegara gitu. Dan kita kan dari dulu kan memang negara Indonesia ini selain Pancasila kan asasnya gotong royong. Berarti kan kita harus kalau misalnya harus memecahkan masalah atau mencari solusi kan harus kolektif secara kolektif. Nah, itu mungkin yang bisa diambil ya, kayak mungkin ke depannya kalau misalnya ada apapun itu masalahnya dalam aspek apapun, kita kayak harus kerja sama deh secara kolektif. Itu kalau dari film ya. Iya. Kalau dari karakter mungkin dari Bimo ini setelah baca karakter sheet, jadi setiap karakter kita dapat karakter sheet dari Abang. Mulai dari karakternya lahir, sekolah, tumbuh, kembang, sampai akhirnya masuk time frame film. Dan luka batinnya juga ditulis secara detail gitu. Jadi kami sebagai aktor tuh sebenarnya benar-benar udah enak banget ya kalau syuting sama Abang gitu. Tapi kalau melihat dari latar background karakter Bimo, walaupun dia tumbuh di dalam dunia kekerasan dari kecil, tapi dia tuh sometimes dia punya hati yang kayak dia tuh nggak tega sebenarnya. Bukan nggak tega dan kasihan ya, tapi kalau melihat orang yang lemah tuh dia sebenarnya bukan nggak tega dan bukan nggak kasihan, tapi dia bisa melihat diri dia tuh di dalam orang itu, walaupun gua tumbuh di dunia kekerasan. Jadi mungkin yang take yang gue bisa ambil adalah mungkin kalau Bimo, ketika gue menyelesaikan masalah dengan kekerasan, gue melakukan kejahatan apapun itu, tapi kalau niatnya untuk melindungi, apakah masih bisa disebut baik? Yang penting caranya ini. Iya, karena kan gue baik, cuman
cara gue nggak tahu nih, karena yang gue lihat dari bapak gue, dari lingkungan gue dari kecil, menyelesaikan masalah ya itu dengan cara kekerasan. Itu yang gue tahu caranya, tapi gue sebenarnya nggak mau melakukan itu, cuman gue pengen the only way ya, that's the only way. Tapi apakah masih bisa disebut baik? Bener banget lagi, ya. Jadi benar-benar ada pergolakan batin kali ya. Bahasanya tuh pergolakan batin tuh antara niatnya sama cara delivernya gitu ya. Oke, menarik. Kalau secara film mungkin mirip-mirip ya sama pengalaman yang atau mungkin kadang ada sisi yang berbeda nih. Kalau aku mendapatkan leadership itu penting sekali. Bang Joko sebagai leader benar-benar lead kami, clarity itu penting sekali. Selama itu aku syuting, ini kekuranganku. Aku kadang-kadang suka ngomong cuma A sama Z-nya doang, B sama Y, B sampai Y-nya kayak aku percaya pada kalian gitu. Nggak bisa ternyata. Sampai A sama, pokoknya ngelakuin ini hasilnya ini nggak bisa tuh, harus B sama. Bang Joko clear banget gitu. Clarity itu penting dan leadership karena kami dipimpin oleh Bang Joko dan semua aktor. Misalnya, adegannya Bimo nih yang lagi ngeliat nih, kami semua ada di pemahaman yang sama. Ini scene Bimo nih, kita semua ikut temponya Bimo. Nggak ada tuh ego kayak. Kalau bahasanya kami mengkanibal, nggak ada. Mengkanibal. Tidak ada kanibal. Boleh itu kanibal. Tidak ada kanibal satu sama lain. Gitu. Jadi gitu, Bimo dan Kak Abi juga sebagai aku merasanya dia kayak kapten ya. Kak Abi tuh bisa jadi tempo ya gitu. Atur temponya ini susah nih adegannya nih karena begini berarti kita harus gini. Ada Mas Lukman, semuanya benar-benar ini lagi kemana? Lagi ke sini, kita ikut. Dan dari situ juga selain leadership, aku belajar respect. Sama ya, memang kalau orang sudah ada di tempatnya, dia akan berfungsi dengan baik. Dengan optimal ya? Iya, optimalisasi manusianya itu loh yang aku benar-benar kayak, wow, bisa nggak aku mengulang ini lagi gitu. Iya, jadi iya, betul. Dapat kesempatan lagi. Betul, dan itu benar-benar aku rasain dan aku pelajarin, dan bahkan ya itu buku catatanku aja penuh sama. Dan aku kabarin istriku kayak, aku di sini, kabarnya gembira terus setiap hari. Sampai istriku bertanya, kamu tuh syuting nggak sih sebenarnya? Kamu tuh kemana sebenarnya? Dan Mas Tora itu kan datang terakhir, datang hari-hari akhir. Dia ngeliat di grup postingan kami gimana, lo pada syuting nggak sih? Gue nyusul nih ke sana lama-lama duluan gitu. Nah ya kayak gitu ya seperti itu sih. Nah kalau dari Irfan yang bisa diambil. Aku suka cara Irfan melarikan diri sih dari masalah. Dia berpikir kalau misalnya ada masalah yang dia harus selesaikan, ya dia akan selesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan, yang dia nggak mau selesaiin. Bodoh amat. Dia biarin aja. Irfan itu adalah orang yang dengan menghilang, dia tidak akan overthinking. Karena dia cukup ke depan gitu. Kalau ini. Makanya pilihannya Irfan di penjara itu juga berdasarkan luka batinnya. Dia melihat banyak potensi. Kalau ini bakal begini nih. Dan Irfan tuh nggak mau repot sebenarnya. Dia praktikal aja ya. Kalau sampai dia repot, berarti itu sangat precious buat dia. Dan itu yang aku mau aku coba di hidupku, bahwa ya placement energi. Gitu ya, iya. Iya, harus placement energi, nggak bisa ini people pleaser gitu kan. Iya, benar. Gitu, jadi ya, mungkin itu akhirnya begitu aku mencoba, begitu aku ngerti akhirnya di adegan syuting aja tuh aku baru mengerti. Oh, ternyata Bimo tuh begitu ya. Oh, ternyata si A begini sih. Kenapa aku ada di sini? Jelas jadinya. Jadi abang sudah memperkirakan itu duluan. Jadi pemahaman ya. Nah itu tuh maksudnya itu tuh. Iya. Oh, Bimo tuh begitu. Kenapa Irfan tidak bersama Bimo? Karena ada ini, ada bisa seperti ini. Nah, kenapa Irfan bersama siapa dan siapa itu memang
Memang dia, dan emang Irfan memang nggak mau kelihatan sih. Dan itu yang menyenangkan sebenarnya. Jadi in disguise, maksudnya memang dalam posisi yang tidak selalu menonjol gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Nah ini dari tadi yang disebutkan gimana deliver niat baik, gimana persistence, gimana leadership dan lain. Ini beneran bootcamp sih ya. Iya benar. Surprisingly gue kayak iya benar ya. Kita tuh bootcamp. Even karakter yang ada di ini kok ada di trailer yang bentuknya seperti binatang saja, itu Kak Aming yang main. Itu aja Kak Aming jadi Kak Aming lagi tuh cepet. Iya. Karena itu tadi, karena semua karena yang kami ternyata ceritain. Nggak pressure. Awalnya kita mikirnya mungkin pressure ya sebenarnya. Berat loh jadi karakternya Kak Aming itu. Karena aku pribadi pernah nih, aku pakai soft lens. Aku takut soft lens-nya tuh kenapa-napa, jadi aku coba nggak pakai soft lens untuk tahu, oh nih bayangannya begini, apa segala gelapnya segini. Aku danang, lagi tiduran aja di sel gitu, terus oke, standby ya, begitu standby, Bang Joko akan bercerita malam hari, kayak main werewolf. Kami semua standby, tapi ya nggak se-heavy misalnya yang oke, kamera tahu di sana, kami tetap ada karakternya, tapi nggak yang full gitu karena nggak di kamera gitu ya. Ya udah nih kondisiku, aku tidak melihat. Aku lagi diam gitu. Tiba-tiba dari sini tuh ada nggak enak nih. Coba aku nengok gini. Itu karakternya kami lagi jalan. Oh, dia benar-benar keluar auranya ya. Segitunya. Wow. Paling susah gitu ya. Paling susah dia. Luar biasa. Berat. Berarti emang benar-benar all out ya. Semua all out. Semua all out. Dan ini kan kesannya filmnya maskulin sekali ya. Tenang saja. Ladies, kalian akan happy nonton film ini. Ya. Iya. Kayaknya agak sabar sih. Iya. Karena kan ini ya selain ada komedinya juga komedi situasi, tidak semua tidak ada yang berusaha menjadi lucu. Terus ada actionnya, melihat gagahnya para pria-pria ini, bisa melihat self reflection. Mungkin nanti kamu bisa memutuskan mana yang green flag, mana yang red flag. Banyak banget yang bisa kamu mainin di situ, ladies. Jadi jangan menonton udah sinesel, intinya itu sih. Ini nih udah kayak miniatur situasi hidup kita yang beneran gak sih? Itu. Kayak semua fenomena sosial tuh muncul di situ. Betul. Emang seperti itu ya. Emang seperti itu. Dan metaforanya itu tuh ya. Metaforanya emang jadi nggak hanya ini kita nggak cuman cerita fiksi aja loh gitu kan ya. Ternyata ada sesuatu yang lebih luas di sana. Keresahan. Kalau abang bisa dibilang dari kayaknya dari proyek pertama abang ya, dari film pertamanya dia tuh semuanya. Somehow kita bisa melihat kayak misalnya Janji Joni, tapi pasti ya film komedi kan, film komedi, tapi somehow kita bisa melihat keresahan abang gitu. Betul. Sampai sekarang pun pasti abang selalu bikin sesuatu yang nggak kayak ya udah kita bikin film aja, enggak, tapi pasti ada yang sesuatu yang pengen abang ada omongin pesannya gitu, ada pesannya. Ya. Dan pastinya mungkin di film yang all boys ini ya, semuanya laki ini ya. Ada pesan-pesan tertentu mungkin yang pengen disampaikan juga, atau kelihatan nggak sih di sini benar-benar semua dieksplor emosinya, semua digali ekspresinya gitu ya. Jadi nggak melulu hanya satu macam emosi aja yang muncul. Karena biasanya kalau kita lihat yang paling sering dan paling mungkin dianggap aman itu ya buat laki-laki ya itu tadi, marah dong, lawan dong gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Maksudnya pasti di sana ada momen-momen di mana peran-peran ini nangis, peran-peran ini mungkin menunjukkan perasaan-perasaan yang lain. Tapi sebenarnya kalau di society kita kan sering banget tuh yang bisa kayak gitu ya. Yang dianggap aman tuh ya perlawanan, kemarahan gitu. Kira-kira kalau dari sisi Kak Morgan sama Kak Danang tuh ketika masuk ke set, sempet nggak sih kebawa value, dibilang value juga culture lah, kebawa culture itu. Oh di sini gue mesti agak menyentuh emosi lain nih ya.
gue mesti agak mengeksplor hal lain nih ya, selain marah-marah, selain agresivitas gitu. Ada nggak sih rasa-rasa kayak susah juga nih menggali emosi yang lain nih karena nggak terbiasa gitu? Iya pastinya ada ya, cuman memang direction abang tuh crystal clear sih. Jadi abang tuh memang kalau misalnya abang lagi mendirect satu scene gede, mungkin abang akan seperti itu ya, kayak secara besar energinya abang akan membriefing kami semua. Tapi kalau yang personal kayaknya abang suka ini deh, suka bisikin, suka datang kayak gini segala macam. Jadi untuk emosi-emosi yang diekspor sudah ada di skrip, tapi direction abang lagi pada saat di set itu yang kayaknya karakter ini perlu begini deh, kayak karakter ini perlu begini deh. Jadi emang benar-benar karakternya itu didalami banget ya, sehingga benar-benar utuh keluarnya, nggak cuma satu satu layer. Betul, nggak cuma satu layer doang nih. Karena kan spektrum marah juga kan banyak ya kan. Betul. Marahnya gimana dan marahnya karena apa? Dan ya itu begitu masalahnya adalah begitu kami marah, waktu sebelum ada hantu ini ya kami bakal mati sama yang lebih kuat. Betul. Masalahnya yang lebih kuat ini juga bisa mati karena ada hantu ini gitu. Jadi ya itu kita harus chaos, bingung. Kehadiran hantu ini emang memberi warna sendiri ya, karena itu tuh hantu itu kan kita anggap sebagai entitas yang kita nggak bisa kendalikan ya itu mungkin hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Benar. Tapi ini menarik sih, kayak misalnya emosi-emosi yang berlayer ini mungkin kalau misalnya orang Indonesia secara tema ya, secara tema genre mungkin kayak orang-orang Indonesia nonton mungkin bisa relate, tapi ternyata waktu kami world premiere di Berlinale kemarin, orang-orang Jerman dengan culture dan background yang berbeda, apa segala macam, mereka bisa relate loh. Dan mereka ketawa. Mereka ketawa. Even bahkan ada satu adegan yang kata Andy ya, ada satu adegan yang harusnya itu agak tek buat kita. Mereka ketawa. Terus jadi lebih lucu kan, berarti kayak ngetawain orang, orang lain gitu loh. Nah itu tuh makanya Bang Joko juga kalau misalnya di promo, Bang Joko juga menyampaikan gitu kan, buat kalian ini jokes, buat kami ini kehidupan sehari-hari. Dan itu lucu sih. Ada sesuatu yang mungkin nggak selalu universal ya responnya jadinya ya. Ketika di kita rasanya kok ini ya miris ya. Mereka tuh kayak dan ternyata mungkin relevan sama mereka mungkin. Ya karena kondisi lagi karena gini kondisinya juga. lagi sama mungkin ya, mungkin dengan bahasanya yang beda, culture-nya beda, tapi tetap isu-isu yang mungkin mereka rasakan tuh sama ya. Mungkin mungkin. Makanya mereka bisa merespon. Iya. Padahal orang Jerman loh. Iya. Orang Jerman kayak mereka ada masalahnya sendiri kayaknya. Kayak kan mereka kita kan negara yang cukup santai ya. Cukup santai berkembang. Mereka kan udah negara maju. Iya. Mereka masih dapat. Mungkin ketika kita bicara di negara-negara lain ada apa ya, kayak latar belakang sejarah yang mirip-mirip, di mana ada satu fase kita semua mendapatkan tekanan besar, entah itu tekanan karena perang, entah itu tekanan karena penjajahan gitu ya. Dan buat masyarakat kita sekarang tuh kayaknya kerasnya itu nggak cuma dirasain kelompok-kelompok tertentu, tapi tiap orang tuh merasakan sisi kerasnya hidup sendiri-sendiri gitu ya. Itulah yang dikumpulkan, diamprokin nih di satu set yang latar belakangnya beda-beda itu. Oh ternyata masing-masing punya tekanannya sendiri-sendiri yang ketika dimasukin ke dalam film mengalirlah ceritanya ya. Ini seru banget. Ini sebenarnya psychological thriller nggak sih? Bisa juga. Iya, gitu ya. Karena ya itu tadi bingung dan tertekannya itu ini harus ngapain gitu. Nggak bisa keluar dari penjara. Benar-benar. Iya kan? Jadi emang inilah yang pada akhirnya membentuk cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya ya, mengekspresikan emosinya ya, termasuk karakter-karakter yang di sini. Berarti total ada berapa tuh? Ensemble cast-nya. Iya. Ada 19 nggak sih? 19. Rame banget tuh. Rame banget. 2 tingkat penjara. 2 tingkat penjara, terus setiap penjara di set personal. Include extras. Karena buat Bang Joko penting setiap karakter itu, karena gini, Bang Joko itu selalu, pertama kali aku dibilang sama waktu pertama kali aku syuting sama Bang Joko ngomong hal ini juga soalnya. Nggak ada karakter yang nggak penting. Semuanya penting ya. Semuanya penting. Menyumbang
semuanya berkontribusi ke alur ceritanya. Karena semuanya penting ya diperlakukan penting, dan akhirnya ya udah itu setiap penjara tuh ada personal touch-nya sendiri-sendiri. Kayak contohnya tempatnya Bimo dan tempatnya Bimo ya rigid aja gitu kan ya. Rigid udah gitu aja, penjara aja udah. Man cave gitu. Ya, man cave. Selku itu ada nuansa kehangatan keluarga dan lain-lain. Kenapa nanti akan jelas kenapanya. Selnya misalnya yang diperankan Kak Aming, Toke, jorok. Itu ada tai di dalam. Wow. Jorok, ada yang ngomong tai kan di film itu kan. Ada tai di atas lantai. Geletak. Wow. Jorok banget. Jadi benar-benar sesuai dengan kepribadian yang ditulis. Iya. Semua. Jadi setnya juga sama. Itu setnya semua, dan ya dibuat ya itu ya, kenyamanannya hilang begitu Bang Joko kasih kondak. Karena itu tempat kesannya tuh kayak ngep. Kalau di trailer aja ngep kan. Tapi sebenarnya itu tempat dingin, nyaman, kami sering ketiduran di situ. Terus wangi. Oh. Iya, karena setiap ruangan dikasih dupa, dikasih apa? Incense gitu ya, dan ya udah itu nyaman sekali. Tapi begitu Bang Joko udah malam tiba, itu semua hilang sudah. Semua langsung terbawa alurnya ya. Udah selesai. Nah, ini menarik nih. Berarti tiap sel itu kan ada sentuhan personalnya masing-masing. Yang mana mungkin itu juga hasil dari perilaku karakternya juga gitu kan ya. Memang ya, kadang-kadang tuh kalau kita ngomong laki-laki tuh ya, lebih banyak yang penting action nih daripada kata-kata. Nah, kadang-kadang memang sih action speaks louder ya. Tapi apa sih yang membuat banyak laki-laki ya, terutama mungkin mayoritas itu lebih memilih untuk yaudah kita tunjukin actionnya aja lah dulu daripada kebanyakan kata-kata. Kenapa orang lebih banyak bicara dengan tindakan gitu daripada kata-kata? Karena emang action speaks louder than words. Iya. Balik lagi. Jadi sebenarnya udah terjawab nih. Gak tau. Sama. Iya ya. Actionnya. Dan untuk merangkai kata-kata juga kayaknya menghabiskan energi lagi mungkin. Karena juga buat aku pribadi ngomongin apa sih yang dekat, misalnya cinta. Cinta menurutku bukan pengorbanan, cinta itu pembuktian. Oh, menarik iya dong. nih. Iya kan harus dibuktiin dong, nggak harus berkorban, harus dibuktiin aja gitu. Betul. Kan beda tuh. Langsung berubah kan? Iya, perspektifnya berubah, pengorbanan sama pembuktian. Iya. Gitu. Jadi biar enggak melulu cinta itu kesannya kayak melelahkan karena berkorban gitu ya. Iya kan harus kebuktian aja. Konotasinya mengorbankan. Pengorbanan itu kan udah agak negatif ya maksudnya. Kenapa kita ketika mau approach something yang beautiful, yaitu cinta, tapi kita tuh kayak konotasinya selalu kayak gue udah berkorban, gue udah Iya kan jadinya transaksional. Iya, jadi itu benar. Belum lagi kalau berhadapan dengan ya udah cewek selalu benar gitu ya, atau pasanganmu selalu benar. Dan pada akhirnya iya sih. Kalau itu no comment. Kalau itu kayak ya gimana lagi ya. Iya. Ya dari sekian banyak yang kita bahas tadi ya, pastinya dari tekanan-tekanan yang dialami oleh karakter masing-masing, dari hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita ketika memerankan satu karakter, mungkin antara Kak Danang dan Kak Morgan sempat kepikiran nih, wah kalau misalnya ini tidak terjadi seperti ini, mungkin karakternya nggak jadi kayak gini gitu kan ya, atau kalau dulunya dia lebih bisa begini, mungkin nggak begitu outputnya gitu. Iya. Kaitannya sama emosi, ada nggak sih cara-cara sehat mengungkapkan yang mungkin selama ini sudah diadopsi atau ya sudah diterapkan sama kakak-kakak ini? Ya karena dengan tekanan kerja yang luar biasa, peran yang berganti-ganti, karena kan pasti main film ganti-ganti ya tiap tahun gitu ya. Ada nggak sih cara-cara yang... Kalau saya jarang-jarang, space, aman.
Yang laku dulu di tengah. Bisa aja. Ya namanya peran berganti-ganti itu kan switchingnya luar biasa pintu keluar, jalan masuk, jalan keluar. Bener. Ada nggak sih cara-cara yang bisa di-share gitu kayak gimana sih supaya aku tuh tetap sane, bener. Jadi ketika mengekspresikan emosi itu lebih wise lah, nggak meledak-ledak yang letupannya luar biasa gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan karakternya, mungkin kalau misalnya emosinya memang harus meledak-ledak apa segala macam kan pasti kita kan akan kasih yang terbaik ya, menurut perspektif kita. Tapi balik lagi kan penilaiannya kan yang penonton pertama kita kan sutradara gitu. Jadi ketika kita dalam satu project ya kita berusaha untuk kasih yang terbaik apapun itu gitu, apapun itu. Tapi kalau misalnya untuk keluar setelah ini mungkin apa ya? Banyak cara sih. Kalau misalnya personally gue selalu melakukan hal-hal yang memang gue suka. Terlepas dari karakternya, kayak misalnya gue suka nonton manga, gue suka nonton kartun. Wow. Iya, jadi kayak pada saat proses, mungkin pada saat, let's say kita di Ghost in the Shell ya, di Ghost in the Shell, mungkin gue akan menghindari tontonan itu, menghindari romcom. Nontonnya ini, musiknya juga playlistnya, kan abang juga suka bikin playlist, gue juga suka ada playlist sendiri, gue biasanya bikin kayak, kayaknya karakter gue seneng deh denger musik ini gitu. Kan sekarang teknologi enak ya, jadi kita tinggal bikin playlist segala macam. Tapi pada saat akhirnya udah selesai, apa segala macam, gue selalu kayak, ya paling terima kasih dulu, sudah mau berjibaku dengan gue, karakternya, thank you. Puk-puk diri sendiri, habis itu udah melakukan apa yang Morgan suka. Ya tuh nonton ini, nonton kartun, nonton romcom, I love romcoms gitu. Terus ya ketemu teman-teman, ketemu keluarga, kan ada momennya tuh kayaknya gue lagi ngapain keluar deh atau apa, lagi main fokus aja. Tapi ini it's time kalau misalnya udah beres, ya udah gue ketemu teman-teman gue lagi gitu. Jadi melakukan hal-hal yang memang Morgan banget nih. Yang gue suka ya, yang gue suka. Iya, yang disukai supaya tersalurkan lah ya. Supaya tersalurkan dan ingat bahwa part itu udah selesai, part demo udah selesai, ya udah gitu. Jangan kalau misalnya kebawa ke rumah tuh kayak nggak fair aja. Nggak fair, bener sih. Nggak fair buat orang-orang rumah gitu. Jadi itu udah secara personal dan profesional udah selesai, ya udah balik lagi ke Morgan gitu. Balik ke Morgan lagi dengan cara-caranya sendiri juga, dengan kesukaan-kesukaannya. Tapi itu nggak sih menjawab pertanyaan nggak sih gue? Iya dong. Setuju sih. Karena ya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka tuh kan kita lebih ada channel ya sebenarnya buat menyalurkan. Tapi nggak tahu deh kalau Danang. Sama, kurang lebih sama, tapi banyak aku selalu menyediakan pintu keluarnya tuh agak banyak. Contohnya aku bikin Abang Joko ngasih PDF, ya udah aku coba jalan seperti orang ini tuh kemana, mendengarkan apa, bakal nonton apa, dia tuh ngomong kayak gimana. Nadanya seperti apa itu aku bikin sampai jadi aku suka berimajinasi. Jadi aku bikin dia kayak paling gampang tuh kayak ini suitnya Iron Man. Kayak suitnya Iron Man udah jadi nih. Ya udah, aku tinggal masuk. Tinggal masuk gitu ya. Pakai crack udah. Ntar kalau udah selesai ya udah keluar. Wah, tangannya masih nyangkut nih. Apa yang bisa dilakuin? Misalnya kayak Morgan tadi. Yang tidak didengar, yang tidak ditonton sama Irfan, ya aku tonton, yang ditonton sama Danang. Terus misalnya aku bawa 2 parfumku sendiri sama parfumnya Irfan. Aku bikin what if juga, what if Irfan nggak masuk penjara, dia pasti akan jadi orang yang seperti ini, dia akan pakai parfum ini. Kenapa parfum ini tuh aku mencari tahu. Nah habis itu ya udah begitu aja. Bener kata Morgan, kurang lebih. Nah jadi dan yang paling penting adalah kamu tahu kamu siapa. Betul. Secara sadar. Itu tuh. Be mindful ya. Be mindful. Dan be mindful benar-benar kamu tahu kamu siapa, kamu tahu jalan kamu gimana, kamu tahu kamu mikir apa, makanan kesukaanmu apa. Karena ini aku yakin terjadi pada kami. Karena gini, bisa aja ada satu karakter yang nggak doyan makan ayam, kita doyan makan ayam. Makan ayam bisa muntah, bener nggak Morgan? Itu terjadi. Ya? Itu terjadi. Karena pasti kan ininya berubah nih. Iya.
Karena intens banget pastinya di periode yang dipakai untuk running syutingnya itu ya. Wow, jadi karena ini perannya masing-masing pastinya udah sangat mendalami ya. Udah sangat mendarah daging nih kayaknya. Dan sekarang udah mulai balik lagi ke rutinitas lama, udah keluar dari bootcamp nih kebetulan gitu ya. Kami kangen bootcamp ini. Iya. Gak berasa bootcamp. Karena nggak kerasa seperti kerja ya. Nah, oke. Kayaknya dari tadi tuh menarik banget filmnya. Kak Morgan sama Kak Danang bisa share sedikit kali ya untuk promo filmnya karena ini pasti banyak yang pengen tahu deh kapan filmnya tayang, terutama di Indonesia, nontonnya di mana, terus apa yang bisa di-anticipate dari film ini. Tadi udah ada teaser-teaser sedikit, tapi monggo nih Kak Morgan dan Kak Danang mungkin akan lebih gebyar lagi nih promonya sekarang. Yang bisa diantisipasi, yang bisa diekspektasi ya. Boleh. Yang bisa diekspektasi ini adalah Abang selalu menekankan kalau walaupun muatan film secara ceritanya begini, gitu, begini quote unquote, tapi kita tetap menyenangkan ya, gitu. Kita tetap bikin film yang menghibur karena first and foremost kayak ini film adalah salah satu sarana untuk kita tuh kayak secara personal kita bisa nonton, kita bisa me time dan menghibur gitu. Entertainment, pure entertainment gitu. Jadi semoga nanti teman-teman yang nonton mulai tayang tanggal 16 April di bioskop bisa merasakan juga. Nggak sabar sih. Sama, apanya sih yang sama? Betul, 16 April. Yang harus diantisipasi adalah itu kegembiraannya. Kegembiraan. So this will be pure entertainment ya. Kayaknya benar-benar hiburan dan banget. Self reflection. Dan bisa jadi salah satu dari kami itu adalah kamu, atau bisa jadi yang kami alami itu kamu alami, dan bisa jadi dunia kami itu duniamu. Penasaran gak sih? Ya. Jadi jangan lupa tanggal 16 April ya. 16 April filmnya akan tayang. Akan banyak hal yang bisa didapatkan dari sana, nggak cuma hiburan, tapi mungkin refleksi diri. Thank you banget loh, Kak Morgan. Terima kasih Kak. Dan mungkin teman-teman yang lain di set, kita juga berterima kasih banget karena sudah menggodok hiburan yang sangat bermakna ini ya. Mudah-mudahan nanti nggak kehabisan tiket. Karena yakin banget nih bakal rame. Amin. Thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you on the next episode. Dadah. Bye. Jangan lupa nonton Ghost in the Shell. 16 April. 16 April.